Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marasida umurina wa ajna min sanfusina wa min syati amarina. Hadirin jamaah salat duhur, calon-calon penghuni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kasih sayangnya Allah telah pilih kita, Allah telah mudahkan kita untuk menunaikan perintahnya salat zuhur berjamaah. Salat zuhur berjamaah perintahnya Allah yang menciptakan kita, perintahnya Allah yang memelihara kita, perintahnya Allah yang memberi rezeki kita. Sunahnya Nabi sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan salat berjamaah dengan para sahabat. Wa aqimus shalah wa tuz zakah warka'u muraki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintahnya Allah, sunahnya Nabi. Hadirin yang mulia, bersyukur kita kepada Subhanahu wa taala. Allah telah jumpakan kita bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat kasih sayang, bulan yang penuh dengan ampunan. Pahala-pahala fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Pahala-pahala sunnah diganti dengan pahala fardu. Maka yang mulia, jangan disia-siakan bulan Ramadan ini yang hanya 30 hari. Kata Nabi, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama bulan Ramadan dia berbuat maksiat kepada Allah. Dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mulia, Allah berikan kesempatan kita di bulan suci Ramadan tahun ini, maka dimanfaatkan sungguh-sungguh, Pak. Salatnya sungguh-sungguh, baca Al-Qur'an sungguh-sungguh, zikirnya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh. Karena kematian kita tidak tahu. Maka kita Bapak sekalian harus siaga satu dalam iman dan amal. Bapak-bapak kalau siaga satu siap dengan kelengkapan maksimal, siap diberangkatkan kemana saja. Begitu kita sekalian, kita siaga satu dalam iman dan amal. Karena suatu saat kapan saja malaikat pencabut nyawa akan datang kepada kita. Hadirin yang mulia, ada suatu kisah. Seorang sahabat ini datangi malaikat Israel pencabut nyawa. Maka sahabat bertanya, "Kamu siapa?" "Saya malaikat pencabut nyawa." Kaget sahabat. "Mau ngambil nyawa saya?" "Oh tidak, saya datang silaturahim saja." Maka singkat cerita yang mulia, sahabat ini MOU Pak dengan malaikat. "Tolong nanti kalau mencabut nyawa saya dikabari." "Oh iya, nanti saya kabari ketika saya akan mencabut nyawa kamu." Ini bahasa yang mudah dimengerti. Ada yang mulia, singkat cerita, malaikat kembali. Kemudian suatu saat kembali lagi ke rumah sahabat tadi. Maka sahabat kaget, "Malaikat, engkau datang akan mengambil nyawaku?" "Iya, aku akan mengambil nyawamu." "Loh, dulu kan kita sudah MOU. Kalau mengambil nyawa saya kita MOU dulu, ngabari dulu." "Loh, sudah saya kabari." "Mana kabarnya?" "Itu, waktu dulu kita berjumpa, kulitmu masih segar, masih kuat. Sekarang kulitmu sudah keriput. Dulu ketika saya datang rambutmu masih hitam, sekarang sudah putih. Dulu waktu saya datang gigimu masih utuh, masih kuat, sekarang sudah habis ompong." Itulah kabar. Kabar dari kami untuk mencabut nyawamu. Maka yang mulia, hari ini yang kita ini Masya Allah, termasuk saya ini, rambut sudah berubah, ini sudah dekat Pak. Jenggot sudah memutih ya, sebagian ya, itu dekat sekalian. Maka yang mulia, karena umur kita itu kata Nabi 67 tahun. 67 selesai Pak. Adapun kurang dari itu banyak juga.
Di kuburan makam desa jenengan tuh ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Anak baru lahir meninggal, anak-anak meninggal, orang tua meninggal juga. Maka bagaimana kita ini siaga satu dalam iman dan amal, Pak. Sehingga kapan saja diambil Allah SWT tidak ada masalah, Pak. Ada yang mulia, kita semua pasti ingin kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan, hidup dunia akhirat selama-lamanya. Tidak ada satupun yang ingin celaka, tidak ada, Pak. Maka yang mulia, untuk kebahagiaan kita, kemuliaan kita, kesuksesan kita, kejayaan kita, dunia akhirat, Allah telah mengantarkan agama Islam dengan sempurna, Pak. Jadi agama Islam kendaraan untuk menyelamatkan manusia. Sepanjang manusia ini mau mengamalkan agama sebagaimana perintah Allah sunnah Nabi. Sholatnya agama, Pak. Puasa agama, zakat agama, haji agama, seluruh perintah Allah sunnah Nabi agama. Surah, sirah, sarirah yang ada dalam Rasulullah agama. Perkataan, perbuatan Nabi agama. Maka bagaimana agama ini wujud dalam diri kita sekalian? Karena agama ini satu-satunya kendaraan untuk menyelamatkan kita dunia akhirat. Terutama perkara sholat, Pak. As-sholatu khairun min kata Nabi. Sholat ini sebaik-baik amalan dari Allah untuk hambanya. Derajat tertinggi dalam amal ada sholat, Pak. Baik buruknya kita tergantung sholat kita. Selamat dan celakanya tergantung sholat kita sekalian. Maka ketika kita ini menjaga sholat sebagaimana perintah Allah sunnah Nabi, wa aqimus sholah wa tuzakah warkau marokiin, maka kita selamat, Pak. Atas perkara sholat, Masya Allah, Nabi dipanggil langsung Allah SWT dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Pak. Dipanggil langsung, Pak. Hari ini kita nih, Pak, TNI, ya Polri, kalau pimpinan nih punya perintah yang sangat penting, pasti kita dipanggil khusus, Pak. Begitu Allah, Pak. Saking pentingnya itu perkara sholat, Allah SWT dipanggil langsung. Nabi kita dipanggil langsung oleh Allah SWT. Sampai Nabi ini merisukan ini perkara sholat kepada kita semua. Di akhir hayatnya Nabi, Masya Allah, risau kepada kita. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Anisa, Anisa, Anisa. Sholat, 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 wanita, wanita, dirisaukan Nabi. Ittaqullaha fi sholat, ittaqullaha fi sholat, ittaqullaha fi sholat. Takutlah kepada Allah dalam perkara sholat, takutlah kepada Allah dalam hal perkara sholat, takutlah kepada Allah dalam hal perkara sholat. Saking pentingnya sholat, Pak. Allah sudah berjanji pada kita. Wa aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kerjakan sholat, kata Allah. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat mencegah perbuatan dosa, perbuatan maksiat, Pak sekalian. Maka bagaimana kita menjaga sholat kita? Wudunya dijaga, rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, khusyuknya dijaga, tertibnya dijaga. Hari ini banyak orang meninggalkan tertib, Pak. Bagaimana tertib sholat? Tertib sholat yang pertama, sholat di awal waktu, Pak. Jangan ditunda-tunda. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah? Sholat di awal waktu, sholat tepat pada waktunya. Kita diapelkan jam 7 atau jam 8. Kalau kita hadir, Pak, tepat pada waktunya, bahkan sebelumnya kita sudah datang, maka pimpinan kita senang, Pak. Begitupun Allah kepada kita. Ketika kita dipanggil hayyalah sholat, hayyalah sholat, kita datang, Pak, mendatangi masjid, sholat berjamaah, maka Allah sangat senang, Allah sangat gembira. Sesenangnya, segembiranya keluarga yang jauh meninggalkan kita kembali ke rumah kita. Ini kata Nabi. Kan hakikatnya kita orang Islam diapelkan oleh laki-laki di masjid. Laki-laki sholatnya di masjid, Pak, jangan di rumah. Laki-laki sholatnya di masjid. Sudah dicontohkan Rasul dan sahabat. Kalau hari ini kita laki-laki, apalagi Masya Allah, bapak-bapak TNI, jasadnya kuat, fisiknya kuat, sholat di rumah, bukan laki-laki soleh jenengan. Ulangi, bukan laki-laki soleh. Tapi kalau sholatnya di rumah, sholat fardu, kita laki-laki soleha, Pak. Karena yang sholat di rumah itu perempuan, kata Nabi. Sebaik-baik sholat wanita di rumahnya, bahkan di kamarnya, Pak. Maka sekalian, desain rumah kita satu kamar buat musola yang rapi, yang bagus, Pak. Untuk sholat istri kita, anak perempuan kita. Sehingga, Masya Allah, rumah kita ini hidup sebagaimana masjid, Pak. Kemudian kita buat sholat-sholat sunnah di rumah, kita buat taklim di rumah kita baca Al-Quran dengan keluarga. Tetapi ketika dipanggil Allah sholat fardu 5 waktu, Pak, kita laki-laki berangkat ke masjid.
Dan hari ini sekalian, orang sholat berjamaah di masjid bukan kuatnya fisik. TNI, Polri, kuat fisiknya Pak. Tapi ke masjid yang hanya beberapa yang belum tentu kuat. Karena ke masjid ini ukurannya iman Pak. Apa kata Nabi? Saksikanlah olehmu bahwa orang yang mundar-mandir rumah masjid, masjid rumah, dia orang beriman Pak. Maka mulai hari ini sekalian, kita jangan sampai sekalian kita melalaikan daripada perkara tertib sholat ini. Tertib tempat di mana azan dikumandangkan di masjid, Pak. Apa kata Nabi? Man alifal masjid alifalullah. Orang yang cinta sayang pada masjid, Allah cinta sayang padanya. Kalau kita ingin dicintai Allah, Pak, menjadi ahli masjid. Nah. Kemudian yang ketiga, tertib berjamaah. Orang yang sholat berjamaah, kata Nabi, bersama dengan amin-aminnya para malaikat, dosa-dosa diampuni oleh Allah SWT. Sholat berjamaah seperti pasti diterima oleh Allah, kata Nabi. Kalau hanya satu orang khusyuk diterima Pak. Lurus safnya diterima Pak. Tapi kalau di rumah belum tentu. Apalagi di bulan suci Ramadan. Orang yang sholat berjamaah 27 derajat. Dikali 70. Berapa derajat ya Pak? Hari untuk kepentingan dunia Pak. Kita diapelkan pimpinan kita jam 8, setengah 8 sudah datang. Jam 8 kurang 15 sudah datang. Untuk kepentingan keperluan dunia. Ini kepentingan akhirat. Kita diapelkan Allah. Kadang-kadang kita terlambat, menunda-nunda. Bahkan nggak datang lagi, Masya Allah. Jangan Pak. Maka ada yang mulia, dimanapun kita berada di rumah, jadikan masjid di rumah kita. 7 golongan manusia akan mendapatkan perlindungan di arasy Allah, kata Nabi. Siapa dia? Salah satunya laki-laki yang hatinya selalu terpaut pada masjid, kata Nabi. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut dalam masjid. Kemudian pimpinan yang adil, yang jujur, yang amanah. Kemudian kalau kita, subhanallah, anak-anak muda yang ahli ibadah, ini salah satu daripada golongan manusia akan mendapatkan perlindungan arasy Allah SWT. Hadirin yang mulia, maka atas para hadirin sekalian, kami mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, tinggalkan perbuatan sia-sia, karena agama ini akan menyelamatkan kita. Kata ulama, agama ini ibarat sebuah tanam yang ditanam dalam hati-hati kita manusia, Pak. Sebagaimana kita menanam tanaman di halaman kita atau di kebun kita, kita rawat, kita jaga, kita pelihara, bahkan kita pagari, supaya tanaman yang kita tanam tumbuh subur, bermanfaat bagi kita juga orang lain. Agama gitu juga. Maka kata ulama, agama ibarat sebuah tanaman yang ditanam dalam hati-hati manusia. Benihnya kalimat la ilaha illallah. Cara menanamkan, dakwahkan kalimat la ilallah. Ya ayyuhanas qulu la ilaha tuflihun. Hai manusia, ucapkan kalimat la ilaha kemakan jaya. Man akru kalam la ilaha illallah taqala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha, surga jaminannya. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, cara merawat agama yang kita tanam dalam hati kita, duduk dalam majelis ilmu, Pak. Baik ilmu masyail, baik ilmu fadail. Duduk dalam majelis bayan seperti ini, dalam ceramah ini merawat agama yang kita tanam dalam hati kita. Orang yang duduk di luar, tidak duduk di sini, nggak sama, Pak. Tidak sama. Ini merawat agama. Kemudian duduk dalam majelis taklim, itu salah satu merawat agama yang kita tanam dalam hati kita. Kemudian subhanallah, sudah kita tanam, tiap pagari. Bagaimana memagari agama yang kita tanam dalam hati kita? Tinggalkan perbuat maksiat, tinggalkan perbuat dosa, tinggalkan buat haram sekecil apapun. Itu cara memagari agama yang kita tanam dalam hati kita. Sebagaimana tanaman yang di rumah kita ada hamanya juga. Apa hamanya? Hama penyakit hati, agama yang kita tanam dalam hati-hati kita. Sombong, iri, dengki, riya, syirik, ujub, dan sebagainya. Kalau sudah ini penyakit hati datang, ulama beritahu segera kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kita merasa hidup di buminya Allah, kita merasa hidup di kolong langitnya Allah, kita merasa minum airnya Allah, kita merasa menghirup udaranya Allah, kita merasa bahwa Allah yang menciptakan kita, dan kasanah dunia diberikan Allah kepada kita semua. Maka tidak pantas kalau kita ini sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dirawat, dijaga, dipagari, Pak. Sehingga kalau dirawat, dijaga, dipagari sekalian, maka nih agama yang kita tanam dalam hati kita akan tumbuh subur, bermanfaat bagi kita,
bermanfaat juga orang lain. Semua perintah-perintah Allah mudah kita kerjakan, semua larangan-larangan Allah mudah tinggalkan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir Pak, kami ada kegiatan tanggal 21 April insya Allah. Nanti ada tablik akbar Pak di Masjid Mageti Ploso. Maka kami Plausan ya, Plausan. Jadi kami mengundang kepada Bapak sekalian, keluarganya mungkin khususnya yang laki-laki ya, untuk hadir di sana. Nanti undangan menyusul Pak sekalian. Nanti Pak Dandim juga kita undang, keluarga besar Kodim kita undang. Maka kurang lebih akan menghadirkan 15.000 Pak masyarakat. Tanggal 21 April kalau tidak ada perubahan, nanti kami akan mengundang penjenengan semua. Monggo kita berbondong-bondong datang dalam majelis ilmu. Jadi majelis ilmu akan cucurkan rahmat, kasih sayang. Allah akan berikan ketenangan jiwa, dosanya diampuni oleh SWT. Apa kata Nabi? Barang siapa berjalan menuntut ilmu, majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sekali lagi, untuk sementara informasi, insya Allah tanggal 21 nanti akan kita buat tablik akbar di Plausan, di Masjid Ki Mageti. Mudah-mudahan niat baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti undangan akan menyusul. Hari ini kita didudukkan di taman-taman surga di dunia, nanti kita didudukkan bersama-sama di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala